Di ujung kamar ada sesosok wanita kecil yang tidak lain tidak bukan adalah Helenina yang notabene campuran Jawa Belanda ini. Dia tumbuh menjadi gadis kecil yang entah kenapa berbeda dengan teman-temannya yang lain. Helenina ini tumbuh dengan wajah yang sangat pucat, dan keesokan harinya secara mengejutkan Mustika dengan lirik seperti itu. Waktu itu Mustika yang orang Jawa dan referensinya memang referensi lagu-lagu Jawa, jadi itu dinyanyikan dengan berot. Di zaman itu referensi lagu Jawa yang tak maksud adalah keroncong yang dibawa sama Belanda kemudian dinyanyikan dengan lirik-lirik Jawa. Jadi dengan nada keroncong waktu itu si Mustika bernyanyi. Dan mungkin ini kekuatan dari seorang ibu ya menurutku ya, karena dia menyanyikannya dengan cinta dan dengan kentrung, akhirnya anaknya itu bisa tertidur pulas. Benar-benar setelah Mustika menyanyikan Nina Pupuk itu, ada sedikit perasaan lega di Mustika karena akhirnya anaknya bisa tidur. Ada perasaan sedikit lega di suaminya Vandek karena akhirnya cantik seminggu nangis terus raimu yo. Akhirnya tersalurkan. Wingi geradaki pring. Anjing, astagfirullahaladzim. Singkat cerita, setelah kejadian waktu Helenina bayi ini, Helenina tumbuh dewasa sampai dia sekitar 5 tahun, berumur 5 tahun. Helenina yang notabene campuran Jawa Belanda ini, dia tumbuh menjadi gadis kecil yang entah kenapa berbeda dengan teman-temannya yang lain. Helenina ini tumbuh dengan wajah yang sangat pucat. Dia ini tumbuh dengan pucat, walaupun dia tidak sedang sakit, tapi kesehariannya itu dia selalu pucat. Orang tuanya tidak menganggap ada hal yang aneh di sini. Ibu Mustika dan menirnya ini, menir Ronik ini menganggap ini adalah hal yang wajar karena bapaknya berkulit putih. Tapi lek kon ngerti, iki pucat itu bukan pucat yang bule ngono, enggak, tapi seolah-olah dia ini sakit terus. Hingga suatu malam, di malam ini dimana semuanya tertidur pulas gitu ya. Ibu wis bubuk, menire wis modul. Wis tenang kabeh lah intine. Wis tenang kabeh. Tiba-tiba di tengah malam, itu bener-bener di keheningan lah. Si Helenina nih tiba-tiba berteriak kencang sekali. Enggak. Anjing goblok, Cuk. Astagfirullah. Di tengah malam tiba-tiba Helenina terbangun dan berteriak kencang sekali memanggil ibunya, "Mama, mama." Gitu. Orang tuanya yang panik sontak langsung bangun, dia langsung ke kamarnya Helenina dan bertanya, "Kenapa, Nak? Kenapa?" Ternyata Helenina dia di antara ambang sadar dan tidak sadar, dia merasa melihat sosok bayangan yang tinggi besar, hitam, gelap gitu. Dan di saat itulah si Mustika ibunya langsung sepertinya ini yang selalu membayangi hidup Helenina sejak dia bayi, terbawa sampai balita. Akhirnya ibunya mengulangi ritual yang sama untuk menenangkan Helenina saat dia bayi dulu, menyanyikan Nina Pupuk. Dia melakukannya dengan lirik yang sama, Nina Pupuk, oh Nina Pupuk, karena memang ditulis sama Mustika, liriknya ditulis, diabadikan di sebuah kertas karena merasa itu adalah ritual yang works untuk Nina ketika dia mengalami gangguan-gangguan gaib. Dinyanyikan lagi Nina Pupuk, oh Nina Pupuk, kalau tidak pupuk digigit dinasti. Akhirnya Nina pun tertidur pulas lagi. Mustika yang sudah gak merinding mana bos, itu sudah mencekam keadaannya. Mustika menyampaikan ke suaminya, Menir Ronik ini, sepertinya anak ini diganggu sama roh
penjajah yang dibunuh dengan tidak wajar. Ya perang cuk, ya pembunuh wajar itu amit nggih Cak. Tak peluk gulune lah ngono kan pasti gak wajar. Dibacok pasti. Dimutilasi dan segala macam. Dan si Menir pun mengiyakan apa yang diucapkan oleh Mustika. Mungkin kali ini kamu benar. Tapi kalau keadaannya ini tidak membaik setelah kita melakukan ritualmu biasanya, koyoke si Nina ini harus tak bawa ke Belanda. Mau tidak mau harus kubawa ke Belanda karena di sana waktu itu dunia medis lebih maju dari Indonesia yang dijajahnya. 4 tahun kemudian, di usia Helenina yang sudah masuk 9 tahun, di suatu momen Helenina ini keadaannya makin parah. Dia semakin sering demam. Dan ada di momen puncak di mana demamnya ini saking tingginya sampai si Helenina ini kejang dia. Dan seperti yang kita tahu semuanya, ketika orang demam itu pasti akan berhalusinasi. Nah, halusinasi yang dialami Helenina ini sampai memunculkan histeria. Jadi dia tuh seperti melihat sosok-sosok yang dari dulu menghantuinya itu muncul dan semakin dekat dengan wajahnya. Jadi dia sampai kejang, terus kejangnya berhenti, dia berteriak. Ini membuat Mustika dan suaminya Menir Ronik ini makin panik lagi. Dan karena tidak ada waktu untuk membawa ke Belanda, Ronik pun akhirnya memanggil kembali dokter yang tadi dimintain tolong waktu dia bayi untuk mengecek penyakitnya. Singkat cerita, akhirnya dokternya datang dan dokternya harus jujur, dia dalam kondisi yang sudah parah dan si dokter tidak punya pilihan lain selain menceritakan kepada keluarga Ronik ini keadaan Nina yang sebenarnya. Di saat itu juga si dokter ini berkata pada keluarganya kalau Nina ini terjangkit malaria tropika. Jadi zaman itu memang susah sekali disembuhkan, belum ditemukan vaksinnya, apalagi di kehidupan tropis nyamuk malaria sangat berkembang biak dengan baik, jadi menularnya juga cepat. Karena belum ada obatnya, dokternya harus berat hati menyampaikan ke keluarganya, Nina ini tidak bisa disembuhkan. Kondisinya hanya bisa semakin parah. Dan entah kenapa di saat kedatangan dokter itu sudah mendekati ajal si Nina. Dokternya menyarankan kepada keluarganya, silahkan menghabiskan waktu di terakhir hidup Nina dengan menyenangkan. Akhirnya di akhir hidup Nina tidur di paha Pirlu, enggak di paha ibunya. Dia tidur telentang dan untuk terakhir kalinya si Mustika, seorang ibu ini yang tahu akan kehilangan anaknya sebenarnya, dia menyanyikan lagu Nina Bubuk untuk terakhir kalinya sambil meneteskan air mata yang akhirnya jatuh di pipi anaknya si Nina yang sudah request sebelumnya, "Ibu, aku rindu kamu nyanyikan Nina Bubuk, tolong nyanyikan itu lagi." Tapi itu adalah lagu Nina Bubuk terakhir yang didengarkan oleh si Nina. Ibunya menyanyikan sambil menangis, air matanya menetes di pipi Nina, dan di saat itulah juga Nina menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah prosesi pemakaman selesai, rangkaian acaranya selesai, dari upacara sambutan pendeta, terus sambutan keluarga, musik oleh tim Lu, semuanya selesai, kembali ke rumah. Si Mustika seolah-olah belum bisa atau berat hati setelah kepergian anak satu-satunya ini. Dia masuk ke dalam kamarnya, biasanya dia menidurkan si Nina, memeluk bonekanya Nina sambil menangis. Air matanya menetes lagi di bonekanya Nina. Tapi seperti yang kita tahu, 40 hari setelah orang meninggal, itu arwahnya belum akan kemana-mana. Dan saat ibunya menangis, di ujung kamar ada sesosok wanita kecil
yang tidak lain tidak bukan adalah si Nina yang berbisik pelan kepada ibunya. Dia bilang kalau, "Bu, aku kangen kamu nyanyikan Nina Bubuk lagi." Ibunya yang mendengar itu sedikit kaget, bulu kuduknya merinding, tapi dia tahu itu anaknya. Dia tahu itu adalah anak satu-satunya yang dia tidak bisa hidup tanpa dia. Akhirnya walaupun suara itu muncul dari dimensi yang lain, ibunya tetap menyanyikan Nina Bubuk sekali lagi dengan boneka yang dipeluknya, dengan lirik yang sama. Nina Bubuk, oh Nina Bubuk, kalau tidak bubuk digigit. Wah. Setelah lagu itu, sosok Nina yang ada di pojok menghilang dari penglihatan ibunya. Dan keesokan harinya, secara mengejutkan, Mustika ditemukan meninggal juga di kasurnya. Mungkin Nina benar-benar rindu ingin dinyanyikan Nina Bubuk oleh ibunya, sehingga dia pun mengajak ibunya untuk ikut menemaninya selamanya. Jadi, aku mau cerita Nina Bubuk yang mungkin kita merasa itu lagu yang simpel, sederhana, tapi ceritanya benar-benar di luar nalar dan seseram itu. Bahkan ada orang yang bilang sampai detik ini Mustika di sana masih selalu menyanyikan lagu Nina Bubuk untuk Nina. Dan di rumah itu sering muncul di kamar sesosok ibu yang dimana itu adalah Mustika, dan seorang anak kecil yang dimana itu adalah Nina. Dan selalu terdengar di kamar itu selamanya lagu Nina Bubuk. Jadi bagi kalian sing senang dengan cerita-cerita dari sejarah di Pulau Jawa atau dengan budaya Jawa, komen no guys, like kan konten ini nek kon seneng, dan awakmu nek penasaran kontennya ono opo maneh, cerita apa lagi yang akan diriwayatkan di Riwaja, silakan follow Comedy Sunday dan komen no kalian pengen tak ceritani tentang opo. Tonton terus Riwaja, riwayat Jawa, karena di sini aku cerita.